Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di acara Cakar episode kedua. Saya invite dulu ya, Dokter Eti. Jadi hari ini kita akan di episode kedua tentang skincare wajib atau tren. Saya akan panggil dulu pakar kita hari ini, yaitu Dokter Eti, spesialis dermatovenenologi atau dermatologis. Kita tunggu ya. Saya akan invite dulu Dokter Eti. Sebentar. Oke, hari ini episode kedua. Kita akan membahas tentang skincare wajib atau tren bersama pakar kita hari ini, yaitu Dokter Eti Farida Mustifa, SPDV atau spesialis dermatovenenologi. Beliau adalah dermatologis di Fakultas Kedokteran UHAMKA. Saya akan invite sebentar ya. Terima kasih. Saya invite dulu ya, Dokter Etinya. Buat yang sudah join, terima kasih sudah hadir acara live hari ini. Halo dok. Tadi sempat error ya? Yes. Gimana kabarnya? Ya? Sehat dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baru balik. Ih, makin sehat, makin cakep aja. Aduh, ini ceplakan masker masih ada, mohon maaf ya. Gak apa-apa. Ya udah kita langsung aja ya dok, mulai boleh, aja. Boleh. Kebetulan yang hadir juga udah lumayan banyak. Terima kasih udah hadir ya dok di acara hari ini, Cakar Bincang Pakar episode kedua. Jadi ini sudah yang kedua. Hari ini kita akan bahas tentang skincare ya dok ya. Sebenarnya skincare itu wajib atau hanya tren gitu ya, hanya ala-ala ikut-ikut gitu ya. Oke. Sebelum itu mau tanya nih dok, sebenarnya skincare itu sebenarnya harus nggak sih gitu ya? Itu suatu keharusan atau gimana? Ya. Jadi skincare sendiri namanya aja skincare ya, perawatan kulit. Nah ini yang harus dibedakan dengan make up atau kosmetik lainnya. Kadang kan rancu ya, jadi ada yang bilang, nah kalau skincare sendiri namanya perawatan kulit. Ya namanya perawatan memang harus dengan perawatan, berarti intinya harus dengan dirawat. Permasalahannya adalah bagaimana nih nanti cara merawat kulit yang benar, yang sesuai itu seperti apa gitu. Oke, jadi skincare itu sebenarnya harus dipakai setiap hari atau hanya ya pokoknya seingetnya aja kalau misalnya mau pakai. Terus skincare itu batasan ya dok, batasannya skincare itu apa? Yang wajib dipakai atau apa gitu? Ya kalau skincare sendiri sih sebenarnya semakin kita sering melakukan perawatan, kayak misalnya kita punya benda kesayangan, semakin kita rawat, kondisinya pun semakin baik gitu ya. Jadi sama halnya dengan kulit. Jadi kalau kulit ini semakin kita rawat, hasilnya pun akan semakin baik. Jadi tapi bukan pembanding antara kulit bayi dengan kulit dewasa atau usia lanjut ya. Jadi baik ini artinya baik adalah sesuai dengan usianya masing-masing. Kalau misalnya bayi disamakan dengan usia lanjut ya tidak mungkin ya dok ya, itu jelas berbeda gitu. Tapi di sini adalah kulit yang sehat dan baik sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan usianya gitu. Jadi nanti cara perawatan atau batasan umurnya pun berbeda, tergantung dari kita harus memahami lagi jenis kulitnya seperti apa, tipe kulitnya seperti apa. Nah itu harus disesuaikan nanti. Oke, jadi sebenarnya minimal gitu ya untuk daily rutin gitu ya, itu harus apa yang dirawat gitu ya dok, atau yang kita gunakan gitu tuh apa aja ya? Nah ini menarik nih sebenarnya Dokter Noki. Jadi sekarang kan apalagi banyak ya produk-produk atau skincare gitu ya, ada step-step segala macam ya, ada yang Korea,
versinya Korea, versinya mana lagi, itu sih sebenarnya bebas aja mau mengikuti yang mana, balik lagi ke tipe dan kulitnya masing-masing. Karena memang yang mengenali kulit kita tuh diri kita sendiri memang. Tetapi perlu misalnya kalau ada kebingungan atau apa bisa ditanyakan ke ahlinya. Itu yang pertama ya. Nah, untuk step-stepnya ini yang paling penting sebenarnya ada 5 langkah poin yang sebenarnya wajib nih. Kalau yang tambahan-tambahan lain itu nggak apa-apa kalau memang cocok dengan kulitnya. Tapi intinya memang ada 5 poin. Yang pertama itu adalah step 1, itu cleansing. Nah, cleansing di sini adalah pasti ya sesuai dengan namanya aja cleansing ya, berarti kulit wajahnya dibersihkan. Dibersihkannya itu pagi dan otomatis malam hari juga. Pagi hari itu biasanya untuk membersihkan sisa-sisa krim yang kita pakai atau kita oleskan pada malam hari. Sedangkan kalau kita membersihkan wajah pada sore hari atau malam hari itu untuk membersihkan sisa-sisa kotoran, otomatis setelah kita beraktivitas, terkena debu, polusi, keringat, lalu membersihkan sisa-sisa make up yang menempel di kulit gitu. Nah, kalau cleansing ini sendiri biasanya terdiri ada yang pakai oil ya, bisa ada yang pakai oil atau cairan, banyak ya dok. Yeah. Misalnya pakai yang Micellar cleanser, water. ya betul. Okay. Yang lagi happening ya banyak ya. Ada yang betul, ada yang 2 in 1 juga tuh yang udah digabung. Sebenarnya sekarang produk-produk sih banyak dan bagus ya. Jadi balik lagi tergantung nyamannya, pakai apa, seleranya, dan cocok atau tidaknya kulitnya menggunakan itu. Itu sih yang terpenting. Itu step 1 baru dok ya. Oke, lanjut dok, nggak masalah. Kita masih punya waktu terus. Oke. Step kedua adalah exfoliating. Nah, exfoliating ini biasanya digunakan untuk mengangkat kulit-kulit yang sudah mati gitu. Dok, kan kulit itu kan regenerasi dengan sendirinya. Betul, betul sekali. Kulit itu memang akan mengelupas dengan sendirinya, regenerasi sendiri, itu sangat betul. Tetapi kadang untuk mengoptimalkan atau mendapatkan hasil yang maksimal, bisa dibantu dengan exfoliating ini gitu. Nah, ini juga harus hati-hati dalam mengeksfoliate, tidak perlu setiap hari. Ya, jadi kan dia mengiritasi ya, jadi gosoknya tidak perlu kencang-kencang juga. Kadang kan ada yang mengandung scrub juga ya. Nah, itu tidak perlu terlalu kencang juga kan, dapat mengiritatif gitu. Dan biasanya baiknya sih kalau exfoliating itu 1-2 kali per minggu juga sudah cukup gitu. Harus hati-hati pada kulit. Ya. Ya, lanjut. Iya, dok. Ya. Harus hati-hati pada kulit yang sensitif gitu. Karena kalau kulit yang sensitif itu memerlukan garis bawah ya, jadi harus perawatannya juga lebih intens. Ini pada umumnya sih cukup 1 kali seminggu sudah cukup untuk membantu meregenerasi kulit. Itu step yang kedua. Lanjut ya dok? Ya, lanjut aja dok. Terus itu sebenarnya exfoliating ini kan mungkin ada beberapa yang nggak tahu ya apa sih exfoliating. Apakah yang proses pengelupasan yang kadang kayak ganti kulit gitu ya kalau orang bilang, apakah yang itu ya dok ya, betul ya? Betul. Jadi exfoliating itu biasanya memang skincare yang ada kandungan acidnya, misalnya salicylic acid ya. Jadi memang dia tugasnya untuk mengangkat kulit-kulit yang mati gitu. Nah, tapi memang bukan yang kadarnya kayak chemical peeling ya. Jadi semua kandungan itu atau ingredients itu punya kadar persen-persenannya nih dok ini. Nah, persennya itu biasanya kalau yang untuk perawatan di rumah atau take home care ya, untuk yang perawatan di rumah kadarnya pun disesuaikan untuk di rumah. Jadi hasilnya pun tidak yang sampai ngelotok ya dok, yang suam gitu. Nanti panik kalau kayak gitu. Kalau yang biasanya perawatan-perawatan yang khusus seperti itu biasanya dilakukan di klinik atau di rumah sakit yang dikerjakan oleh ahlinya gitu. Tapi kalau yang memang sudah direkomendasikan untuk di rumah, kadarnya pun disesuaikan dok, seperti itu. Baiklah, wah menarik. Lanjut dok, makin panas ini, baru step 2 ya. Step selanjutnya. Lanjut dok. Yang berikutnya, yang ketiga ya dok ya. Tadi pertama kan cleansing, kedua exfoliating, yang ketiga hydrating nih dok nih. Nah, hydrating ini setelah kita melakukan exfoliating, otomatis kan kulitnya jadi terbuka pori-porinya segala macam. Pasti gambarannya kulitnya akan sedikit lebih kasar ya, tidak halus, atau mungkin ada yang
tidak lembut. Nah, itu biasanya kita hidrasi dengan menggunakan hydrating. Pakai apa, Dok? Boleh menggunakan pelembab, biasanya pelembab wajah, atau bisa juga serum gitu. Jadi memang kalau hydrating tuh balik lagi terserah sih ya, mau pakai yang kenapa Dokter Nokik? Enggak apa, lanjut dok. Oke, jadi bisa yang memang untuk tergantung tadi yang saya bilang, boleh pakai menggunakan serum atau menggunakan pelembab. Silahkan dipilih bebas gitu. Jadi intinya kalau hydrating adalah untuk memoiskan kembali kulit setelah melakukan exfoliating tadi gitu. Terus step yang ya udah Dok? Ya. Wah, banyak ya Dok yang mau tanya ya. Kita hold dulu ya buat yang tanya sampai selesai dulu, karena ini kan masih step berapa ya? Step 3 ya tadi ya Dok ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Silakan Dok. Habis hydrating, lalu step selanjutnya adalah protection. Jadi protection ini adalah sesuai, jadi dia melindungi dari apa sebenarnya Dok? Dari sinar matahari, sudah pasti ya, sinar UV, baik UVA maupun UVB. Nah, ini biasanya dengan menggunakan tabir surya. Nah, tabir surya di sini juga ada 2 jenis nih Dok. Ada yang chemical, ada yang physical. Nah, biasanya kapan tuh Dok kita pakai yang chemical, pakai yang physical? Dilihat lagi dari tipe kulitnya apa. Kedua, keperluannya untuk apa. Ketiga, usia yang akan kita berikan tabir surya atau sunscreen ini usia berapa gitu. Karena cara kerja atau mekanisme kerja dari sunscreen tersebut berbeda gitu. Kalau misalnya yang chemical itu biasanya digunakan untuk usia remaja dewasa gitu ya. Nah, karena dia adalah memfilter dan menyerap si sinar UV. Cara kerjanya seperti itu. Kalau yang inorganik atau yang fisikal biasanya dipakai usia anak-anak atau pada kulit-kulit yang memang sensitif. Karena dia cara kerjanya adalah menghalau. Jadi dia dipantulkan kembali sinar UV-nya. Nah, kandungannya pun itu berbeda. Akan disesuaikan dengan kondisi si pemakai. Makanya kenapa yang inorganik itu untuk anak-anak, karena memang disesuaikan dengan usia anak-anak, keamanannya, tingkat iritatifnya, seperti itu. Tuh, jadi memang, nah nanti, nah di sini agak seru ya Dok, pemakaian sunscreen ini kalau buat saya, setiap pasien yang bertanya kepada saya, pasti akan saya beri tahu bahwa hukumnya adalah wajib menggunakan sunscreen atau, iya betul, atau tabir surya. Karena memang mungkin di usia muda atau remaja itu belum terlihat efeknya. Biasanya jangka panjang pada saat usia sudah mulai lanjut atau mulai memasuki dekade keempat, kelima, dan seterusnya, itu mulai deh muncul seperti keluhan misalnya, Dok kok ada flek di wajah saya, Dok kok ada bercak kehitaman di wajah saya, gitu ya. Dok kok kulit wajah saya nggak rata ya Dok, gitu. Itu banyak gitu seperti itu. Jadi makanya salah satu mengantisipasi adalah dengan menggunakan tabir surya ya, atau sunscreen ya. Dan memang cara pemakaiannya juga harus benar nih Dok, gitu. Jadi kadang ada yang bilang, Dok saya kalau berangkat pagi sudah pakai Dok, terus seharian tidak di replay lagi, itu salah. Jadi harus diulangi lagi. Karena kan dia juga kadar bertahannya di dalam kulit pun enggak seharian ya, gitu. Ditambah lagi belum kalau kita misalnya ambil wudhu, otomatis hilang ya, segala macam. Ya, ditambah lagi ada juga yang bilang, saya kalau pergi saya selalu pakai Dok, pokoknya saya keluar rumah selalu menggunakan sunscreen. Tapi kalau di rumah dia nggak menggunakan, padahal sebenarnya kalau yang hobi masak ya, atau misalnya di rumah pun kan ada jendela kaca, itu tetap akan terkena. Masuk nah, itu ya Dok ya. Betul. Apalagi misalnya ada yang datang dia bilang, Dok saya tuh hobi di rumah aja, nggak pernah kemana-mana, kerjanya cuman misalnya saya ngurus anak, masak. Nah itu dia di depan kompor itu juga sama aja. Jadi apinya pun itu lambat laun akan bisa berefek pada usia berikutnya atau dekade berikutnya, menimbulkan flek atau kehitaman pada wajah. Sehingga di rumah pun ya usahakan menggunakan sunscreen gitu. Jadi meskipun di rumah sunscreen itu wajib ya Dok ya, nggak harusnya hanya keluar aja, karena kan sinar matahari tetap masuk ya, tetap masuk ke rumah, kecuali benar-benar kayak vampire gitu ya di dalam peti gitu. Terus habis itu nggak terkena sinar matahari, mungkin bisa
dipikirkan untuk tidak memakai sunscreen. Nah, kita mungkin bisa mulai coba jawab ya dok ya pertanyaan-pertanyaan yang ada. Belum selesai dong, masih ada satu. Oh belum selesai, oke masih ada satu lagi. Terus yang selanjutnya adalah dok, itu step yang protection ya, habis protection ini masih ada satu step lagi namanya correction. Nah, ini correction itu fungsinya biasanya dia ada kandungannya pada krim-krim malam. Jadi tujuannya adalah untuk mengencangkan kembali kulit wajah, mengenyalkan gitu, menutrisi kulit wajah. Makanya krim malam itu kadang emang diperlukan, apalagi pada usia yang sudah, kalau di atas 30 ya itu sudah mengalami aging pada perempuan. Jadi tetap wajib digunakan. Udah, itu aja dok. Kerutan gitu ya dok ya. Iya, betul. Kerutan-kerutan di wajah. Jadi dok, sebenarnya itu kan kalau misalnya kita lihat yang banyak gitu ya di pasaran, paket-paket kayak gitu ya, itu kan minimal kayak cuman sabun muka, kemudian krim pagi gitu ya, lalu krim malam gitu. Sedangkan tadi kan stepnya ada 5 ya, mungkin ditambah cleansing ya, kalau atau toner kayak gitu-gitu. Nah masih ada yang lain-lain gitu ya, itu yang harus di-adjust berarti ya. Tapi itu tidak setiap hari ya, mungkin seminggu sekali kayak gitu-gitu ya dok ya. Apakah itu betul? Jadi kalau misalnya yang pakai seperti itu tidak apa-apa, maksudnya itu simpelnya. Oh jadi itu minimal ya? Ya betul, jadi itu minimal. Lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali ya dok. Nah kalau misalnya batas usia dok, usia minimal tuh kapan sih gitu? Maksudnya seseorang itu harus dirawat mukanya gitu ya. Kan tadi kan ada ya kak, mungkin sih bisa sampai kayak bayi kayak gitu-gitu kan tadi dokter sempat mention bilang kayak gitu. Jadi kapan kita mulai start gitu ya? Minimal tadi kan wajibnya sunscreen ya. Sunscreen, kemudian kadang itu ada yang ya yang penting sudah cuci muka gitu kan. Padahal melupakan sunscreen-nya gitu. Jadi selain cuci muka harus ada sunscreen. Nah, itu kapan ya, Dok? Bisa memulai sunscreen dan apakah mengenal gender gitu ya? Hanya perempuan saja gitu kan. Ini menarik, saya kan biasanya para kaum Adam, bapak-bapak ini kan paling males banget ya, apaan sih gitu ya, pakai gini-gini gitu. Nah, itu gimana ya, Dok? Ya. Setuju tuh dokter Noki. Biasanya laki-laki pasti mereka kayak apaan sih kayak cewek gitu ya. Padahal itu salah kaprah. Jadi balik lagi bahwa harus ditekankan lagi perawat skincare dengan kosmetik itu berbeda gitu. Nah itu harus dipisahkan. Jadi sebenarnya makin kesini harusnya sudah tidak malu lagi dengan melakukan pemakaian tabir surya atau sunscreen karena itu bukan kosmetik tapi itu memang kebutuhan di kulitnya gitu. Apalagi laki-laki sendiri itu kan ketebalan kulitnya pun berbeda ya. Dikatakan menurut penelitian itu 20-30% itu ketebalannya lebih tebal pada laki-laki. Lalu laki-laki itu kelenjar minyaknya produksinya juga lebih banyak ya. Lalu betul pori-porinya juga lebih besar sehingga asam laktat yang ada di kulitnya pun produksinya juga lebih besar sehingga dia cenderung bisa menimbulkan sama jerawat sudah pasti kerutan di wajah, aging juga sudah pasti. Jadi tetap harus dirawat juga. Cuman kalau mau tidak ribet ya, yang penting itu stepnya yang wajibnya aja gitu. Terus jadi minimal gimana dok? Iya lanjut dok. Dan untuk minimal usia berapa, kalau untuk penelitian sebenarnya pemakaian sunscreen itu di atas usia 6 bulan sudah boleh sih dok. Memang 6 bulan ya dok ya? Ya di atas 6 bulan itu sudah boleh, itu untuk penelitian. Tapi balik lagi memang nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tipe kulitnya ya dok, itu harus digarisbawahi. Karena itu penting sekali, apalagi kondisi kulit anak-anak kan masih sangat lembut ya dan masih sensitif gitu. Dan sunscreen juga boleh dipakai misalnya pada anak-anak yang misalnya dia atlet dok, perenang ya, misalnya kegiatannya aktivitasnya outdoor, nah itu juga harus dipakai. Nah pemilihan sunscreennya ini juga beda-beda dok, kan sunscreen seperti yang kita tahu ada yang SPF 15, SPF 30, iya, disesuaikan tuh dok, betul.
nanti disesuaikan. Nah, yang tadi untuk yang anak sama yang dewasa pun kan ada jenis sunscreen yang berbeda ya, ada yang chemical, ada yang physical. Jadi sebenarnya semua ada, Dok. Harus disesuaikan, yang paling benar adalah disesuaikan dengan jenis kulit, usia, dan kebutuhan. Itu sih yang paling tepat gitu. Jadi alangkah baiknya kalau memang mau memakai ya tetap konsul dulu ya dok ya, sesuai dulu, kita harus dilihat dulu kan, karena kan meskipun kita tahu kulit kita sendiri, cuman kan kadang ada beberapa yang nggak tahu ini jenis kulit apa ya gitu ya dok. Betul. Jadi memang lebih baik tetap harus konsul ya dok untuk pemilihan yang tepat. Nanti takutnya malah salah pilih gitu ya dok ya. Betul dokter. Nah, kalau yang laki-laki karena lebih tebal, pori-porinya lebih besar, berarti kan mestinya harus ya dok, lebih harus daripada kita gitu ya. Minimal betul, minimal harus melakukan cleansing, itu sudah pasti gitu ya. Nah, terus misalnya, soalnya kan ya ada penumpukan kulit-kulit matinya pun semakin tebal nanti gitu. Oke, kalau dok. misalnya, iya oke. Lebih tebal terus. Betul. Nah, jadi sehingga makanya memang apalagi kalau misalnya aktivitas luar terkena polusi ya, keringat, nah itu jadi memang kadang wajib gitu. Mereka pasti pulang mandi, membersihkan wajah, cuman alangkah lebih hebatnya lagi kalau misalnya bisa dibersihkan menggunakan cleansing atau yang tadi sudah dijelaskan gitu. Nah, seringnya juga nih ya dok ya, di masyarakat apalagi untuk yang kaum laki-laki itu mereka membersihkannya pun hanya memakai sabun mandi. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Kan banyak nih ya. Kan sabun muka itu sebenarnya khusus ya, hanya untuk muka saja. Apakah itu betul perlu dikoreksi atau gimana? Kan yang penting sudah cuci muka dok, gitu. Pakai sabun mandi sih nggak apa-apa dok. Sabun untuk membersihkan wajah ya, maaf. Sabun untuk membersihkan wajah tidak apa-apa. Itu kan minimal ya. Nah, itu aja sebenarnya mereka coba kalau disuruh untuk tidak mencuci wajahnya selama 3 hari pasti rasanya juga tidak betah ya. Karena rasanya nah itu paling nggak step untuk membersihkan. Tetapi kalau dijalankan step-step yang berikutnya pasti hasilnya juga akan lebih bagus lagi, lebih baik lagi gitu. Karena memang proses, tapi memang balik lagi dok, biasanya di usia remaja awal-awal itu belum apa ya, mereka belum merasakan biasa aja gitu. Nah, tapi nanti semakin usia semakin mulai terlihat misalnya kayak flek-fleknya, terus kayak ada pori-porinya, terus habis itu jenis kulitnya, kelembutan kulitnya gitu ya, misalnya kekenyalannya kan lebih terlihat seiring usia, lain-lain di wajahnya, garis-garis itu kan mulai terlihat gitu. Kalau misalnya pada usia masih remaja atau dewasa ya kadang memang belum terlihat sih dok. Jangankan laki-laki, perempuan juga gitu kan ya dok. Kadang males ya dok ya, apalagi kalau udah capek langsung bleksek gitu ya tidur. Terus belum lagi kerempongan ngurus anak, kerempongan di dapur gitu ya dok ya. Padahal nggak boleh ya, aset ya dok, aset. Oke. Benar. Sebenarnya kita coba kenapa? Sebenarnya bukan untuk orang lain ya, kan kita senang ya kalau misalnya wajahnya bagus deh, kulitnya. Sebenarnya balik lagi harusnya di mindset seperti itu salah. Sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk orang lain melihat adalah bonus, tapi untuk diri kita sendiri aja pasti kita akan lebih senang, lebih nyaman rasanya melihat kalau kulit wajah diri kita sendiri pun bagus, baik gitu ya, gitu. Jadi sebenarnya itu bukan suatu pilihan ya dok. Memang kan merawat diri itu kan juga suatu keharusan ya. Kita menjaga apa yang sudah dikasih oleh Allah itu kan ya memang harus dijaga. Salah satunya ya wajah gitu ya. Jadi bukan tujuan untuk kosmetik sekali lagi ya dok ya. Bukan tujuan untuk yang lain-lain. Tapi memang merawat yang sudah ada. Minimal itu saja ya dok ya yang harus dilakukan. Benar. Sama halnya kayak gini, ya. Sama halnya kayak gini dok, jantung misalnya ya, organ jantung kalau tidak dirawat juga sama. Nah apalagi ini organ kulit yang sebenarnya melindungi seluruh tubuh kita. Jadi ibaratnya garda terdepan ya dok. Nah itu sebenarnya harusnya lebih dirawat lagi. Lebih dirawat, lebih paling kelihatan sebenarnya ya. Benar. Oke, kita coba jawab ya dok pertanyaan dari audiens. Ini dari akun Irena Sutanto. Oh, dokter Iren nih kayaknya. Dok, bagaimana tentang terapi laser dok? Oke.
Terapi Silakan Dokter laser. Eti. Baik, baik. Terima kasih Dokter Noki. Terapi Banyak laser sebenarnya tuh, ya dokter. iya banyak banget. Ini saya juga lihat dari tadi, alhamdulillah banyak. Ah, jadi kalau untuk terapi laser ini tergantung Dokter Irena ya. Jadi memang tergantung dengan apa yang dikeluhkan gitu. Jadi laser sendiri kalau dibahas luas ya dok. Jadi bisa untuk menterapi apa aja. Tapi basicnya sebenarnya kalau kita sudah melakukan tadi step yang tadi sudah saya jelaskan, itu sudah cukup sangat membantu. Nah laser ini kalau untuk yang peremajaan kulit ya, ini kita bahasnya di kasus aging ya dok lasernya. Nah kalau ini biasanya laser itu sebagai tambahan untuk mengoptimalkan perawatan-perawatan yang sudah kita lakukan secara topikal maupun secara sistemik atau oral gitu. Jadi tujuan laser adalah untuk mengoptimalkan atau mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi gitu. Tapi basic kalau misalnya kita sudah melakukan step-step tadi dengan teratur dan rutin ya, insya Allah sudah cukup sih gitu. Kalau mau ditambah lagi misalnya kayak yang apa sih dok, biar kalau nyamuk jalan aja kepleset atau semut, nah bisa dioptimalkan dengan menggunakan laser. Ya. Ajuvan ya berarti ya dok ya. Betul, sifatnya. betul. Terapi tambahan, betul sekali. Terapi tambahan. Tapi ya kalau mau ya nggak masalah gitu ya dok ya. Boleh sekali, sangat boleh. Mau Tapi jangan dibalik ya dok. Jangan itu dibalik, dulu lasernya rutin. Tapi daily skincare maintenance-nya ya maintenance-nya nggak dilakukan, jadi jangan dibalik. Oke, nah untuk laser sendiri tuh apakah bisa di mana saja gitu ya dok? Karena kan banyak banget nih ya sekarang itu klinik skincare dan segala macam. Nah pemilihan yang tepat gitu ya supaya kita minimal gitu ya, kita sebagai semua nih buat masyarakat ya, sebagai konsumen gitu ya, sebagai smart people gitu katanya Deddy Corbuzier ya, sebagai smart people tuh memilih gitu ya, memilih klinik skincare untuk melakukan treatment itu seperti apa yang baik dan benar gitu dok. Baik, pertanyaan yang bagus sebenarnya dokter. Oke. Jadi memang kan sekarang kan sudah menjamur ya banyak gitu. Nah tadi balik lagi laser. Oh ya tadi saya lupa menjelaskan bahwa laser itu biasanya untuk membantu juga selain mengoptimalkan tadi yang saya jelaskan, dia juga biasanya untuk daerah-daerah titik tangkap kulit yang sudah lebih dalam. Jadi kalau misalnya oles kan biasanya pada kulit ini kan ada beberapa lapisan ya dok ya. Nah biasanya kalau yang topikal itu untuk lapisan yang paling atas nih epidermis ya dok. Nah sedangkan untuk lapisan yang lebih dalam lagi yang agak sulit untuk dijangkau dengan pengobatan topikal biasanya kita bisa bantu dengan menggunakan terapi laser. Nah, terapi laser ini. Nah, karena dia titik tangkapnya itu lebih dalam, maka harusnya lebih hati-hati. Nah, jadi memang saran saya bila mau ke klinik, carilah klinik yang memang yang mengerjakan sudah sesuai mempunyai sertifikasi, ya dok ya, sudah sesuai kompetensinya gitu. Jadi memang mereka tahu apa yang mereka lakukan gitu, karena memang laser itu titik tangkapnya lebih dalam lagi gitu. Gitu sih dok. Kalau klinik mana yang bagus sebenarnya bebas, terserah. Sekarang sudah banyak, monggo dipilih. Yang terpenting adalah kita sebagai pasien harus lebih pintar, yaitu mengetahui apakah memang itu sesuai kompetensinya dan memiliki sertifikasi untuk melakukan tindakan tersebut. Ada sertifikat kompetensi gitu ya dok ya. Pasti semua dokter-dokter. Iya, jangan mau di treatment dengan yang bukan ahlinya gitu ya. Kan sama-sama kita mengeluarkan jasa ya. Cuman kalau bisa ya sesuai dengan keahliannya gitu ya dok ya. Jangan sampai apa. Oke, itu berarti jangan asal ya. Boleh di mana saja, tapi tetap harus dilihat dulu siapa yang menangani gitu ya dok ya. Kurang lebihnya ya. Sama-sama halnya sama krim dok. Jadi krim itu bukan berarti
semakin cepat, terus misalnya saya mau dong putih 1 minggu, waduh itu agak pusing juga tuh ya gitu. Jadi balik lagi, yang diinginkan itu bukan kulit yang putih seperti itu sebenarnya, tetapi mungkin yang cerah, yang glowing gitu ya. Karena kalau balik lagi, kulit itu ada tipe-tipenya juga tuh dok, ada tipe kulit 1, 2, 3, 4 sampai ya. Nah itu kalau memang dasarnya sudah kulit tipe misalnya 4 gitu, mau dibuat tipe kulit 1 kayak orang Asia ya, misalnya yang Korea atau Jepang, ya susah ya dok ya. Tapi ya intinya memang membuat kulit itu sehat yang terpenting. Nah cirinya kulit sehat yaitu glowing, kenyal, segala macam yang kayak gitu dok. Gitu. Jadi itu yang harus itu yang harus diluruskan sebenarnya gitu. Karena sekarang tuh ekspektasinya memang maunya putih dan maunya singkat sekejap. Nah padahal itu yang bahaya. Kita kan nggak tahu kandungan-kandungan. Iya. Gitu. Takutnya malah kandungan-kandungan yang berbahaya. Terus ada efek ya dok, kalau ada pemberhentian pemakaian itu jadi malah nggak karu-karuan ya dok ya. Betul. Hati-hati. Baiklah. Kemudian kita lanjut ya dok ke pertanyaan. Boleh, silakan. Iya nih, lumayan banyak nih pertanyaannya. Iya, makanya takutnya nggak. Silakan. Kemudian untuk dari akun Z Flower Sign, perawatan kulit kering gimana ya dok? Baik, kalau kulit kering, nah itu kita harus lihat lagi di bagian mana nih. Kalau misalnya secara umum ya dok, kulit kering. Nah itu biasanya satu, sudah pasti mandinya menggunakan sabun mandi jangan yang membuat kulit semakin kering. Ya. Contohnya dok? Contohnya kita cari sabun-sabun yang kandungan moisturizer-nya tinggi. Boleh menggunakan sabun bayi, baby, sabun baby gitu tuh kandungan moisturizer-nya tinggi. Gitu. Betul. Hindari pemakaian yang membuat kulit semakin menjadi kering. Biasanya antiseptik tuh, ya kan kalau dipakai, apalagi dipakainya berlebihan gitu ya, sambil digosok ya wes. Jadi keluar apa? Nanti lecet atau apa gitu. Ya gitu. Terus nyeri gitu ya. Kedua, mandinya pun kalau memang kulitnya sangat sensitif atau sangat kering, jangan terlalu lama. Jadi jangan 1 jam gitu ya dok di kamar mandi. Sabunan doang. Nah itu ya dok ya. Jadi kira-kira ya paling lama 10 menit cukup gitu. Saya rasa sih udah bersih ya dok gitu. Lalu hindari pemakaian air hangat secara terus-menerus gitu. Jadi memang kadang pada saat mandi enak rasanya dok. Tapi pada saat sudah selesai mulai itu terasa gatal-gatal. Karena kan dia tambah membuat kulit semakin kering. Jadi pakai airnya juga bukan air dingin tapi air biasa aja gitu. Maksudnya air mandi biasa gitu. Lalu, jadi kalau misalnya, ya lanjut dok. Iya lanjut. Boleh ditambahkan pelembab dok. Jadi setelah itu boleh menggunakan pelembab. Nah, pemakaian pelembab ini kadang belum benar atau belum tepat sih lebih tepatnya. Jadi kadang orang pakai pas kulit kering misalnya langsung digosok aja gitu ya. Nah itu kadang kerjanya si pelembab tidak optimal. Jadi memang waktu yang tepat adalah setelah habis mandi. Handukan keadaan kulit masih sedikit basah ya dok ya. Nah itu dioleskan si pelembabnya. Jadi bisa memoiskan kulit. Tapi sekarang kan pelembab juga jenisnya banyak ya. Jadi bisa disesuaikan gitu. Gitu sih dok. Gimana? Tadi dokter mau bertanya apa? Agak lupa sih sebenarnya. Jadi apa itu namanya, kita perlu hati-hati pertama pada sabun yang ada klaim antibakteri kayak gitu-gitu ya dok, antiseptik, karena itu kalau untuk kulit kering akan menjadikan kulit jadi jauh lebih kering ya. Semakin kering. Jadi semakin kering ya. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa sabun-sabun itu dipakai, apalagi memang kalau aktivitasnya outdoor ya, terus tipe kulitnya berminyak sekali. Nah, itu nggak apa-apa digunakan. Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi di sini karena kulitnya sensitif dan cenderung kering, lebih baik menggunakan sabun-sabun yang memang kandungan moisturizer-nya lebih tinggi. Dok. Iya. Oke. Terus ini menarik juga nih air hangat dok. Tiap hari pakai air yang bukan hangat ya, cenderung ke panas sih sebenarnya ya. Air hangat tuh kan sebenarnya yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, tentang kuku gitu ya. Gitu. Nah itu kan memang tidak baik ya dok dilakukan setiap hari ya menggunakan. Betul. Karena
Tujuannya kan biar hidrasi kulitnya ya dok gitu. Karena normalnya atau lazimnya memang seiring usia kulit pun semakin kering dok. Itu fisiologis. Jadi memang seiring usia makin sama kayak pintu deh dok, engsel lama-lama olinya habis gitu ya. Semakin lama. Nah, makanya dibutuhkan tambahan pelembab. Nah, pada saat usia bayi kenapa kulitnya kenyal banget gitu ya dok ya, empuk kayaknya ya gitu. Nah, karena kandungan pelembab atau seramid kan jadi ada di dalam kulit ini punya yang alami. Nah, itu yang habis seiring usia dok. Makanya berkurang ya, bukan habis, maaf, berkurang sehingga memang dibutuhkan tambahan-tambahan gitu. Tapi ada treatmentnya loh dok yang ya ada lah ya gitu, yang hashtagnya mengembalikan seperti kulit bayi lagi gitu kan. Itu mungkin kandungan-kandungan yang tadi dokter sebutkan itu ya yang dipakai ya. Dan sebenarnya selain dari topikal dok, dari asupan makanan jangan lupa. Itu juga apa sangat itu dok? Ya misalnya buah-buahan, sayuran gitu dok. Iya, jadi ya makanya balik lagi. Jadi memang semua itu harus segala dikombinasikan semuanya ya dok gitu. Iya, nggak gitu bisa kalau kita makannya junk food gitu ya, junk food terus tapi mau kulit sekenyal bayi gitu ya. Kalau kulit bayi belum terkontaminasi ya. Iya, betul. Terus ini dari akun sebentar, dok. Dari akun Fikri MD, Dokter Eti panutan. Oh, memang. Makasih. Ya, terus itu teman sejawat saya tuh dok, Dokter Fikri. Assalamualaikum Dokter Fikri. Iya, assalamualaikum dok. Banyak sekali yang menyapa, bukan maksud untuk men-skip. Kita say halo buat semuanya, tapi kita fokusin dulu ke yang bertanya ya dok ya. Baik, boleh. Dari akun Afirman. Dok, tanya, kalau acne scars bisa nggak disembuhkan pakai skincare saja? Baik, terima kasih Mas Pak Firman ya. Firman ya tadi. Firman, iya. Ya, atas pertanyaannya. Jadi, memang banyak sekali juga yang bertanya seperti itu. Jadi, sebelum kita menterapi suatu scar atau istilahnya bopeng ya dok ya, mungkin di awam ya. Ya, itu harus ditentukan dulu jenis scarnya atau bopengnya ini apa gitu. Jadi ada jenis scar itu ada yang tipe rolling, ada yang tipe box. Jadi ada beberapa tipenya ya. Nah, memang kalau kelihatan apa bedanya sih dok, orang ya bopeng pokoknya lubang pokoknya, gitu ya. Ya, pokoknya lubang aja. Nah, ya memang seperti itu. Jadi memang harus kita ketahui dulu jenis scarnya gitu. Kalau yang scarnya tidak terlalu dalam ya dok, masih ke permukaan, bisa dibantu dengan pemakaian krim-krim dengan kandungan tertentu. Dengan tujuan harapannya adalah mengangkat si bopengnya itu biar kulitnya balik lagi rata gitu, betul. Tapi balik lagi memang untuk hasil yang optimal harus menggabungkan beberapa treatment karena apalagi kalau memang yang bopengnya sudah sampai ke lapisan bawah ya, lapisan kulit yang lebih dalam lagi. Nah, itu sudah pasti wajib dibantu dengan treatment-treatment tertentu. Nah, sebenarnya makanya yang terpenting nih dok, pada saat kita sedang ada jerawat, mau sebesar apapun itu jerawatnya diusahakan untuk tidak dipegang-pegang. Karena ini dia nih yang itu dok, karena kan gatel ya rasanya, kadangnya iseng gitu dok. Nah, padahal mau jerawat yang besar dok, kalau hanya kita obati dan tidak kita pegang-pegang atau iseng lah dicuil-cuil gitu ya dok, pada saat proses penyembuhannya kulitnya pun tidak akan mengalami scar yang terlalu hebat dan harapannya 3 bulan 2 bulan itu akan naik kembali. Tapi kalau udah jerawatnya besar, diutak-utik, belum tangannya juga kotor ya, nggak tahu misalnya harus pegang apa, nah ya itu menambahkan habis motong sambel jadi ya gitu dok. Jadi itu menambahkan lagi. Menambah keparahan gitu ya. Betul. Jadi tergantung ya dok ya. Tergantung. Jadi memang harus dilihat kembali karena scar itu banyak tipenya. Jadi harus dipastikan dulu tipe scarnya apa gitu. Ada yang memang bisa, ada yang tidak bisa gitu. Maksudnya tidak bisa itu berarti harus dikombinasi terapi gitu ya. Oh iya, betul. Tetap skincare yang daily itu tetap harus ya. Oke, kita lanjut ya dok. Jadi silakan dok. Jadi usahakan mencegah berarti dok maksudnya. Iya, jangan sampai ya, sampai di kulit-kulit gitu. Betul.
Selanjutnya dari akun Sandi Mahaputra, Dok, skin fasting itu gimana sih? Bagus nggak? Ada efeknya? Silakan, Dok. Ya, mungkin maksudnya skin fasting kan sama ya, diistirahatkan ya. Jadi kulit ini kan ada rotasinya ya dok. Nah kenapa memang kita harus treatment atau menggunakan krim itu sesuai dengan ahlinya, maksudnya dikonsultasikan ke ahlinya, karena kulit ini juga punya stres. Jadi kulit tuh juga bisa stres. Nah, jenuh diberikan, apalagi kalau misalnya kita berobat ke skincare A misalnya, dapat produk krim A, dikatakan sama dokternya, Bu, Pak, nanti kontrol ya sebelum melakukan treatment berikutnya. Nah, tapi karena si pasien ini merasa, udah bagus, nggak perlu kontrol, dia beli lagi tuh krim. Nah, habis dia beli lagi, sampai setahun dia beli sendiri tanpa melakukan konsultasi. Nah, otomatis si kulit itu kan ditempa dengan kandungan itu terus-menerus dalam waktu yang lama. Nah, itu juga akan menyebabkan kulit ini stres. Nah, di saat kulit ini stres atau jenuh akan menimbulkan beberapa keluhan atau efek dari pemakaian krim tersebut. Apalagi memang krim-krim yang pemakaiannya tidak boleh diberikan dalam jangka waktu panjang. Nah, itu dia makanya kenapa sebenarnya bukan berarti dokter itu harus mengevaluasi. Jadi kenapa harus ke ahlinya? Karena diperlukan evaluasi, diperlukan konsultasi kembali apakah ada keluhan lain yang dirasakan. Jadi pentingnya evaluasi di situ, Dok. Gitu. Jadi mungkin nah itu disebut dengan treatment rolling atau diganti terapinya. Jadi biar kulit ini juga tidak capek dapat itu terus-menerus, kayak kita bisa bekerja setiap hari melakukan kegiatan itu terus kan pasti jenuh, bosen segala macam. Sama halnya dengan kulit. Nah, itu diberhentikan. Terus belum lagi kalau kita dari satu treatment misalnya kita tidak cocok, terus kita mau melakukan perubahan treatment, juga harus diistirahatkan dulu. Ibaratnya kulitnya dikasih waktu untuk bernafas gitu. Jadi fasting di sini adalah kulitnya perlu waktu untuk bernafas juga. Nah, untuk waktu bernafas ini apakah artinya sama sekali tidak menggunakan skincare atau tetap menggunakan skincare, cuman kandungannya aja yang tepat untuk skin fasting, Dok? Nah, kalau untuk ini balik lagi harus dilihat dari jenis dan tipe kulitnya karena tidak bisa disamaratakan gitu. Kalau memang dia tipe yang lagi berjerawat ya tetap nanti kalau nggak diobati jerawatnya malah tambah-tambah dok gitu. Jadi memang kita tetap harus melihat kondisi dari kulitnya pasien tersebut atau kondisi kulit yang sedang dideritanya gitu. Jadi nanti terapinya pun harus disesuaikan. Gitu. Iya, ini kadang yang mungkin perlu diluruskan dok. Kadang kan beberapa ada yang definisikan tidak pakai apa-apa sama sekali itu artinya skin fasting gitu. Padahal ya kalau lagi merah-merahnya kan ya tetap harus menggunakan sesuatu gitu ya, baik itu krim, lotion atau apapun kan ya dok. Oke. Betul sekali dokter. Selanjutnya deket temen tukang kompor juga harus pakai sunscreen fix katanya. Oke, lanjut intermezzo ya dok ya. Lalu dari akun Salsabila Ratna, dokter izin bertanya, jika exfoliating menggunakan bahan aktif AHA, BHA tetapi sudah tidak mempan, apakah boleh diganti bahan aktif yang konsentrasinya lebih tinggi? Terima kasih dok. Nah ini juga nih kadang sebenarnya bukan tidak mempan ya, tapi apakah pemakaiannya sudah benar atau belum? Itu yang harus dipastikan dulu gitu. Kadang jangan-jangan ini pelang bentong ya dok, hari ini kadang iya betul. Jadi memang karena balik lagi harus diketahui terlebih dahulu nih apakah pemakaian yang kita lakukan sudah tepat dan benar atau belum. Terus bagaimana kondisi dari kulit wajahnya gitu. Jadi nggak bisa memang dikatakan saya udah pakai tapi kayaknya baal deh, nggak cocok deh, atau maksudnya sudah nggak mempan gitu ya dok ya. Nah itu balik lagi memang harus perhatikan atau dilihat lagi. Dan saya ingatkan juga harus hati-hati nih, exfoliating itu bahannya iritatif. Nah itu yang harus digarisbawahi ya. Jadi semakin tinggi kandungan atau persennya atau kadarnya, otomatis iritasinya pun akan semakin kuat. Nah jangan sampai karena nggak sabar misalnya baru sekali pakai atau misalnya berapa lama pakai tapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, langsung dinaikkan, nanti malah yang ada kulit wajahnya iritasi, merah semua, meradang semua, itu lebih bahaya lagi gitu. Jadi kalau memang itu saran saya dikonsultasikan ke
ahlinya. Kalau memang membeli exfoliating yang dijual di pasaran, itu biasanya sudah sesuai ini izinnya ya, kadar berapa persennya. Jadi diusahakan tidak yang mengiritasi pada kulit sensitif. Misalnya kulit sensitif, saya pakai yang ini aja iritasi dok. Nah itu karena memang jenis kulitnya khusus gitu sih. Jadi memang harus hati-hati. Dok, kadang pemakaian krim malam itu kan akibat irritating juga ya. Jadi kadang ngelupas gitu ya, ngelupas terus ada sampai perih-perih gitu ya. Betul. Apakah semua beberapa krim malam itu memang ada kandungan exfoliatingnya ya? Jadi biasanya itu ada kandungan yang memang untuk membantu peremajaan kulit atau mengangkat kulit-kulit yang mati tadi itu dok. Makanya skincare itu kenapa tadi saya sebut ada step-stepnya, karena pada saat dia mengelupas atau ada yang perih, luka, dibantu dengan proses yang hydrating. Jadi hydrating itu untuk menutup kembali, memoiskan kulit kalau yang ada yang kering, ada yang luka. Nah itu makanya step-stepnya itu yang paling tepat yang tadi yang saya jelaskan gitu. Karena kalau di skip satu, misalnya pakai yang skin cream malam tapi tidak dihydrate, ya akan seperti itu. Tapi kalau dipakai sesuai dengan urutannya dan caranya benar, insya Allah saling menutupi memang. Jadi setelah cleansing ada exfoliating pun nggak boleh setiap hari, misalnya 1 minggu cukup sekali, nanti disesuaikan dengan tipe kulitnya. Exfoliating otomatis mengiritatif, ada yang perih, ada yang ngelupas, nah ditutup dengan hydrating, jadi dihidrasi kembali kulitnya gitu. Wah, sangat menarik. Lanjut ya dok. Kita lanjut ke akun selanjutnya dari Arum Lintang 28. Dok, mau nanya nih, ibu saya di sekitar mata ada bintik-bintik dok. Sudah pakai skincare dan ke klinik kecantikan. Tetapi masih saja tumbuh bintiknya. Itu gimana ya dok? Silakan dok. Nah, ya bintik ini banyak nih dok. Ya, jadi definisi bintik ini banyak. Pertama, kita harus lihat dulu bintiknya itu seperti apa. Apakah yang disebut dengan keratosis seboroid atau disebut dengan milia, karena semua keluhannya pasti bintik. Dan awalnya biasanya pada saat muda, mungkin ya, mohon maaf, mungkin saya juga tidak tahu, mungkin dulu tidak rutin menggunakan sunscreen, sehingga efeknya karena aging, proses penuaan, penumpukan kulit mati, memulai kan efek seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah terkena, memang tidak bisa hanya dengan menggunakan obat oles saja atau krim-krim saja, biasanya dibantu. Nah, di sini peranannya dari laser ya, atau jadi bisa kita laser, kita ambil karena memang lokasinya dia lebih dalam, dok. Jadi tidak bisa hanya bantuan krim saja gitu. Apalagi kalau misalnya sudah bentuknya kayak kutil ya dok, kan ada juga tuh yang di leher suka ada, di wajah gitu, seperti itu. Jadi memang banyak nih. Biasanya sih kalau yang di sekitar wajah tuh bisa keratosis seboroid, biasanya akibat paparan sinar matahari berlebihan. Pada saat mudanya memang efeknya biasanya pada dekade ke-5 ke-6 baru muncul memang dok. Gitu dokter. Jadi ada banyak Jufan ya yang nanya ya. Kayak masih ada banyak Jufan nih dok pertanyaan. Dok, lanjut ya dok, dari Sandi Mahaputra. Dok, itu skincare nggak ada yang jadi satu ya? Ada krim siang, malam, sampai subuh ada kali ya. Pusing dok, saben hari terima barang online skincarean. Maaf curhat dok. Oke. Wah, saya bingung ya jawabnya gimana. Jadi kalau memang disesuaikan dengan tadi dijelasin stepnya ya. Iya, betul. Jadi memang sudah ada porsinya masing-masing gitu ya. Gitu paling dok. Nanti kalau jadi satu gimana? Hidung jadi satu mata jadi satu hidung. Mulut gitu ya. Memang harus sesuai porsinya sendiri-sendiri ya dok ya. Betul dokter. Oke, kita lanjut ya dok. Ini dari akun Dok Wow. Dok, bagaimana dengan kegantengan yang menurun drastis setelah usia bertambah, kulit menua dan kebotakan melanda? Silakan dok. Baik. Nah ini tadi yang sebelumnya sudah kita bahas ya dok, skincare pada laki-laki ya.
jadi wajib sama halnya gitu. Karena skincare balik lagi bukan suatu make up ya, skincare adalah perawatan kulit seperti lainnya, perlu dirawat juga. Nah pada laki-laki memang mungkin lebih maksudnya lebih tidak seribet perempuan ya, cukup cleansing, hydrating, dan menggunakan protecting, menggunakan tabir surya atau sunscreen. Nah, biasanya kalau masalah usia, itu dia dok, seiring usia semua nggak kulit aja ya, baik organ juga efektivitasnya pun berkurang ya. Makin terasa ya dok, kalau semakin usia tuh. Nah, jadi sebenarnya semuanya namanya makanya proses aging dok gitu kan, proses fisiologis alami. Jadi makanya tadi di awal saya tekankan bahwa kulit itu disesuaikan dok. Jadi nggak bisa juga kulit usia 50 tahun walaupun dirawat dengan sempurna balik lagi seperti kulit bayi, itu tidak mungkin gitu. Jadi memang kulit itu sesuai, kulit sehat sesuai umur, sesuai porsinya gitu. Nah kalau untuk yang, nah pada laki-laki juga banyak nih dok yang mengalami kebotakan ya, atau biasanya kita sebutnya alopecia ya. Itu biasanya memang pengaruh hormonal itu sangat berperan ya dok ya. Pengaruh hormonal itu sangat berperan sekali pada kasus-kasus alopecia pada laki-laki atau kebotakan. Bisa juga faktor turunan genetik juga bisa berpengaruh. Misalnya memang di keluarga, misalnya di orang tuanya atau yang pendahulu sebelumnya memang juga mengalami keluhan yang serupa, otomatis angka kejadian terhadap dirinya pun akan semakin tinggi gitu. Untuk terjadi alopecia. Nah, treatmentnya ini ada beberapa nih dok. Ada yang kalau memang tingkat kebotakan atau alopecianya masih tidak terlalu hebat, ada beberapa obat topikal yang bisa digunakan. Ya, tapi kalau memang sudah sangat merata ya, namanya alopecianya sudah merata, nah itu harus kita pastikan lagi masih adakah folikel rambutnya. Jadi kalau misalnya folikel rambutnya sudah tidak ada, diberikan terapi topikal lah, tempat pabriknya aja misalnya lubangnya nggak ada, nggak bisa diapa-apakan gitu. Nah tapi kalau misalnya masih ada, bisa dengan topikal atau terapi solusi lainnya, bisa tandur rambut namanya dok. Jadi ada treatment, misalnya dia kan rata-rata di depan ya dok, keseringan itu bagian biasanya tuh diambil dari folikel rambut di belakang. Itu sudah banyak tuh dok. Artis kemarin terakhir itu yang booming tuh Kevin ya, yang Kevin Julio. Ya, itu kan dia tandur rambut sampai ke bagian depan ya dok, untuk mencegah kebotakannya. Nah itu juga bisa dilakukan. Gitu. Jadi memang ya gitu dok, kalau emang alopecia atau kebotakan itu harus dilihat lagi, nanti disesuaikan terapi-terapinya. Jadi silahkan ya datang ke ahlinya. Jadi untuk para laki biasanya hanya memikirkan otot nih dok, kebugaran otot. Nah, kebugaran kulit juga harus ya, kebugaran kulit wajah juga jangan dilupakan. Oke, kita lanjut. Tapi jangan lupa juga berarti kebugaran kesehatan kulit harus olahraga juga. Saya tanya ada. Iya, betul. Jadi saling ya dok, saling melengkapi. Oke, selanjutnya dari akun Ilma Aha, dok, bagaimana cara reapply sunscreen? Apa harus pakai skincare dari awal lagi? Ya, pertanyaannya bagus ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya reapply sunscreen itu biasanya 4 jam sekali tuh kita reapply ya dok ya gitu. Jadi sebenarnya ini prinsip dasar atau basicnya, kulit kita ini bertahan di bawah paparan sinar matahari tanpa pelindung itu cukup biasanya cuma 10 menit sampai 15 menitan dok. Wow, nah itu 10 menit ya dok ya. Itu terkait, makanya ada SPF 15, 30, 50 gitu ya dok. Nah memang di antara semua sunscreen atau SPF ini tidak ada yang 100% dapat menghalau total terhadap kulit kita. Jadi efektif paling 97, 98. Makanya pada kulit Asia itu sebenarnya cukup SPF 30% itu sudah cukup dok. Karena kulit orang Asia kan memang, apalagi kulit orang Indonesia ya dok, tipe Fitzpatrick 34 itu sebenarnya bagus dok. Jadi dia punya warnanya kecoklatan ya, cenderung sawo matang. Nah melanin pigmen ini juga fungsinya untuk melindungi kita dari paparan sinar matahari. Beda sama misalnya bule, makanya mereka kan gampang ya, maksudnya bule itu dia cenderung justru kekuatan dalam pelindungan mataharinya lebih tidak sebagus kulit yang lebih gelap atau gitu. Nah makanya pada kulit orang Asia itu cukup sebenarnya 30
aja. Nah, dengan 30 itu tadi 10 menit. Nah, kita bisa hitung kalau misalnya mau ribet ya, Dok. Kita hitung kita di outdoor-nya berapa lama. Gitu. Nah, itu dikalikan gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya replay-nya setiap 4 jam aja sudah cukup sebenarnya. Dan jangan lupa kalau memakai sunscreen sebelum pergi itu minimal 30 menit sebelum kita keluar. Jadi jangan oles terus langsung pergi. Ya, belum bekerja. Iya, iya. Iya. Atau 2 jam sebelumnya habis sudah ya. Iya. Gitu dong. Nah itu sebenarnya kalau misalnya pakai make up, apakah make upnya harus dihapus dulu baru reapply si sunscreennya atau ditumpuk atau gimana, Dok? Jadi kalau pemakaian make up, jadi skincare itu dilakukan terlebih dahulu, Ya, baru setelah itu make up. Nah, pada saat kita reapply, pasti kan otomatis dibersihkan dulu bagusnya. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita wudhu kena air ya cuci muka aja, nah di reapply sunscreennya gitu. Minimal kalau nggak mau ribet tuh pakai micellar water itu ya, Dok ya. Boleh dibersihkan. Itu ya. Dibersihkannya ya. Sekarang kan semua serba ada gitu ya. Iya, betul. Benar. Oke, lanjut dari akun Hamidah U. Dok, krim siang mengandung SPF apakah cukup atau harus sunscreen tertentu? Gimana maksudnya krim siang? Krim siang ini juga sunscreen ya sebenarnya ya, Dok? Iya, betul. Krim siang yang biasanya dijual atau diberikan oleh klinik atau apapun tuh sebenarnya ya sunscreen ya, Dok ya? Yes. Jadi sunscreen atau SPF itu sunscreen, singkatannya sun protecting factor gitu. Mungkin maksudnya kalau dokternya bilang bahwa ini krim siang, padahal sebenarnya isinya SPF gitu. Mungkin sama, ya. Gitu. Ya, Oke, sama. jadi krim siang, sunscreen, SPF sama. Ya. Nah, kalau untuk kita minimal 30 aja udah cukup ya, Dok ya, SPF yang mengandung 30. Oke, kita lanjut ya, Dok. Dari Arum Lintang lagi, Dok mau nanya lagi nih, bagaimana cara mengatasi kulit wajah berminyak? Berarti kalau kulit wajah berminyak cenderung biasanya satu ya kelenjarnya juga aktif ya, jadi otomatis tetap nomor 1 cleansing, rajin membersihkan atau mencuci wajah. Sebenarnya mencuci kulit wajah sering-sering juga nggak baik sih, Dok. Cukup 2 kali sehari tetap ya, gitu. Terus cari produk-produk yang tidak oily atau oil free gitu. Jadi bebas dari minyak sama yang non komedogenik. Jadi tidak menyebabkan komedo sehingga dia menutup pori-pori. Nah, itu yang ditakutkan efeknya nanti timbul jerawat gitu sih. Jadi tetap pilihlah produk-produk yang bebas minyak gitu. Terus habis itu yang non komedogenik untuk menghindari efek si akne atau jerawat tersebut. Kalau yang lainnya sih sama, tapi lebih pemilihannya produk-produknya hindari yang udah berminyak, jangan dicampur lagi dengan produk yang kandungannya minyak gitu. Oh, untuk kulit kering misalnya ya, untuk kulit kering kita berminyak tapi kita pakai yang kulit kering gitu ya. Gitu. Salah gitu ya, maksudnya kurang tepat gitu ya. Jadi kalau bisa yang berminyak ya untuk yang pemakaian berminyak gitu ya, maksudnya yang kandungan khusus kulit berminyak gitu ya, Dok ya. Jadi oil free. Oil free, oke. Jadi selanjutnya dari Sri Hastuti tanya ya, Dok, untuk masalah flek, kandungan apa yang harus ada dalam skincare? Flek, flek ini banyak. Ada yang namanya flek kehitaman biasanya ya. Itu ada namanya melasma. Ya, atau juga ada namanya ochronosis. Nah, harus ditentukan dulu nih fleknya jenis apa. Kalau misalnya untuk pengobatannya bisa dengan menggunakan retinoin, hidroquinone, tapi memang harus hati-hati ya. Jangan sampai dengan pemakaian efek itu malah akan menambah efek lagi menjadi lebih berflek lagi, karena memang kalau tidak dipakai atau digunakan dan dosisnya tidak tepat, efek-efek yang dengan kandungan tersebut itu berbahaya gitu. Ya, kalau misalnya rata sih memang ya retinoin boleh, hidroquinone boleh. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah kadarnya. Nah, kandungannya itu berapanya harus disesuaikan lagi. Karena ada juga beberapa pasien atau yang mengeluhkan bahwa dia pakai skincare itu setiap hari misalnya rutin krimnya, tapi itu nggak pernah diganti satu, atau produknya dia beli online sehingga tidak jelas kandungannya. Awal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama bagus, setelah 6 bulan baru menimbulkan efek. Nah, itu juga jadi macam-macam memang gitu. Jadi memang harus hati-hati apalagi untuk kulit wajah ya gitu. Baik.
Selanjutnya dok, dari Prian dari Rosa. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dok, mau tanya, kalau paraben di skincare itu bahaya tidak ya? Jika skincare itu dipakai setiap hari. Ya, silakan dok. Ya, jadi paraben itu biasanya merupakan ada salah satu campurannya ya, jadi nggak paraben tok ya. Nah, dan untuk bahaya atau tidaknya itu biasanya sudah porsinya. Kalau misalnya contoh, misalnya kita masak, garamnya 1 sendok dengan garam misalnya 10 sendok. Nah, itu kan tetap beda ya dok. Kalau 1 sendok memang sesuai porsinya untuk memasak sayur itu perlu 1 sendok itu. Tapi kalau kita berlebihan, nah itu tidak baik. Sama halnya dengan produk-produk atau skincare tersebut gitu. Analoginya seperti itu. Kalau misalnya memang sesuai porsinya ya tidak apa-apa, dan digunakan tepat sesuai keluhannya ya tidak apa-apa. Yang penting tidak berlebihan. Nah, itu yang terpenting. Jadi kalau misalnya aman atau tidak, balik lagi disesuaikan dengan tipenya dan memang yang dipakai sesuai dengan keluhannya, seperti itu, dan porsinya. Tapi kalau misalnya yang dijual bebas, insya Allah sih ya, kalau memang yang sudah BPOM ya dok ya, kandungan atau porsinya pun sudah disesuaikan gitu kan, melewati beberapa tahapan atau proses. Kalau membuat suatu produk tidak ujuk-ujuk buat hari ini terus besok keluar kan tidak bisa, pasti harus melewati runtutan atau efek-efek trialnya ya dok ya. Oke, jadi titik beratnya adalah kita perlu lihat dulu dipakai untuk apa, lalu dilihat itu memang cocok atau enggak, lalu kandungannya berapa gitu ya dok ya. Jadi enggak langsung kita oh enggak boleh, oh ini boleh gitu ya dok ya, tetap harus dilihat dulu. Kecuali kasus-kasus ibu hamil atau ibu menyusui, nah itu ada produk-produk tertentu yang memang tidak boleh digunakan gitu. Misalnya yang harusnya misalnya di orang normal boleh gitu ya dok. Misalnya orang normal itu dalam artian maksudnya sedang tidak hamil, sedang tidak menyusui, ya. Tapi kalau misalnya iya, nah itu harus dihindari gitu. Misalnya kandungan-kandungan yang tretinoin, retinol, yang seperti itu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Itu harus hati-hati ya dok. Jadi kalau misalnya beli di pasaran, kalau lagi hamil atau menyusui, perlu diperhatikan kandungan tadi ya dok ya. Betul. Dulu gitu ya. Ini ada lagi dok, dari Lisa Safitri 75. Dok mau nanya, apa sih kandungan skincare yang nggak boleh digabung atau dipakai bersamaan? Terima kasih. Banyak ya ini ya. Mungkin di sesi berikutnya bisa kita bahas ya dok ya. Salah satu aja kali dok, satu contoh aja. Misalnya ya banyak sebenarnya dok ya, kan sudah ada porsinya ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita menggunakan krim siang sama krim malam gitu kali ya. Iya, betul. Jadi misalnya gini, ada tretinoin misalnya ya. Atau itu biasanya dipakai malam hari. Kenapa? Karena kalau pada pagi hari kita pakai terkena sinar matahari, itu bisa menimbulkan efek perih ya, perih. Nah, itu makanya banyak. Jadi mungkin ya salah satu contohnya itu deh yang saya kasih, misalnya tretinoin itu kalau memang harusnya dipakai malam ya dipakai malam saja, jangan dipakai pagi, karena memang ada efek-efek yang ditimbulkan, misalnya apalagi dicampur sama pemakaian yang lain gitu. Wah, nggak terasa dok, udah 1 jam kita. Soalnya kalau di IG itu kan takutnya biasanya di stop ya salah 1 jam. Ya nanti kalau misalnya dok, karena masih banyak banget pertanyaannya, kira-kira kapan atau bisa ketemu sama dokter Eti lagi kapan nih, atau misalnya dokter Eti mau menjadi narasumber lagi gitu, masih pengen bertanya-tanya, itu gimana ya dok? Boleh, silahkan nanti mungkin dokter di sesi-sesi berikutnya ya dok. Iya, nanti mungkin kalau ada dokter, kalau misalnya ada webinar atau mau jadi narasumber, nanti bisa ya dokter infokan gitu ya, nanti akan di post gitu, silahkan bertanya-tanya lagi. Selanjutnya deh dok, beberapa pertanyaan masih bisa nih kayaknya ya, nggak apa-apa dok. Masih ada, waduh. Masih dokter 2 lah ya. Semangat banget nih. Bukan saya sih dok, saya kan hanya fasilitator. Oke, 2 lagi kali ya. Boleh, silakan.
Dok, kalau pingin glowing, boleh nggak minta yang instan? Nah, sebenarnya pertanyaan ini banyak banget, Dok. Ini sekaligus ya, Dok. Sekaligus ada pertanyaan. Jadi, pingin glowing, yang instan nih. Kemudian suntik putih, lalu pemakaian kolagen. Itu kan lagi happening banget ya, Dok ya. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih treatment-treatment yang ini sebenarnya invasif ya? Tergolong invasif ya, karena kan dia intravena gitu kan ya dok. Kemudian treatmentnya jenis-jenis invasif itu sebenarnya seperti apa dok? Boleh atau tidak boleh saja, nggak ada yang melarang tuh dok. Gitu ya. Nah tapi balik lagi disesuaikan. Saya memang tidak akan bosan untuk mengingatkan ya bahwa untuk treatment untuk kulit ini memang harus disesuaikan lagi, balik lagi ke tipe dan jenis kulitnya dan kebutuhan kulitnya gitu. Kayak menggunakan minuman kolagen boleh kalau memang usianya sudah memasuki proses aging atau untuk mencegah ya. Misalnya tadi saya balik bilang lagi bahwa wanita itu memasuki sudah terjadi proses aging tuh di saat usia 30 ke atas itu sudah mulai terjadi proses aging. Nah, untuk menghindari atau mengantisipasi sebenarnya boleh. Walaupun sebenarnya dengan kita cukup asupan buah, sayur, air putih ya. Nah, itu juga meningkatkan membuat kulit juga semakin sehat sebenarnya gitu. Tapi kalau mau melakukan tambahan ya monggo, yang penting aman, komposisinya jelas, kandungannya jelas, nggak apa-apa gitu. Lalu untuk whitening, kan ada juga ya terapi treatment itu juga tidak apa-apa sebenarnya dok, asal dikerjakan oleh ahlinya sesuai dengan kebutuhannya. Yang sekarang menjadi salah itu bila dikerjakan ke bukan ahlinya, terus mintanya juga instan. Nah ini yang harus digarisbawahi. Jadi suntik putih juga misalnya, dok saya mau suntik putih, oke kita lakukan treatment gitu ya. Bukan berarti habis ini suntik terus besok jeng-jeng yang putih gitu ya, enggak dong gitu. Jadi enggak gitu juga. Tetap ada prosesnya dok gitu ya, karena segala yang instan ya, dok, memang ya? tidak baik gitu. Jadi memang harus tetap ada prosesnya gitu. Nah, untuk kulit, sudah benar bahwa kulit yang sehat adalah kulit yang glowing, bukan kulit yang putih. Itu pun butuh proses, ya. Nah, makanya dicegah atau kita lakukan preventif bisa dari usia sekarang dengan melakukan tahapan-tahapan yang minimal tadi, paling nggak menggunakan protection terhadap kulit. Karena apalagi sekarang ini ozon juga sudah mulai bolong ya dok ya. Jadi UV ya, jadi otomatis harus benar-benar kita menjaga dari halauan sinar UVA maupun UVB gitu. Oke. Gitu sih dok. Dok, terakhir benar-benar last ya dari ND Madeira. Selamat sore dok, mau tanya kalau untuk eksfoliasi lebih baik menggunakan produk yang sudah diproduksi pabrikan dan dikemas seperti yang ada di drugstore atau menggunakan yang alami seperti kopi dan gula? Oke. Ini saya bingung ya. Kopi dan gula ditaruh di muka atau diminum gitu ya? Kalau diminum saya juga suka. Iya. Gimana dok? Jadi kalau ya memang ada beberapa penelitian yang menggunakan bukan kopinya sebenarnya, tapi kandungan kafeinnya ya dok ya, yang ya efek dari pemakaian kafein ini ada yang memang beberapa penelitian tuh banyak digunakan untuk terapi-terapi tertentu gitu. Nah, untuk terapi-terapi kulit. Nah, permasalahannya kalau misalnya kita dengan sendiri melakukan racikan kopi dan gula, satu, apakah kita tahu porsi yang tepat atau dosis atau komposisi yang tepat ya. Kedua, kopi apa dok yang digunakan? Jangan-jangan kopinya sudah ada campuran bahan-bahan lain yang akan mengiritasi kulit gitu ya. Jadi bukan kopi, balik lagi efek si kafein gitu. Yang memang kafein ini sebagian besar ada di dalam kopi gitu. Nah, terus lagi pada saat pengolahan atau proses pembuatannya, kopi dan gula ini bersih atau tidak, steril atau tidak, menggunakan apa. Misalnya tidak bersih terus ditempel di kulit wajah, otomatis malah cenderung menimbulkan efek-efek yang lain. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, saya lebih menyarankan menggunakan memang yang produknya sudah ada, karena pasti sudah uji kualifikasi juga, sudah pakai trial dan error, sudah sebelum BPOM itu memutuskan untuk itu pasti sudah banyak proses gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh ya, memang ada penelitian yang mengatakan kafein itu bisa membantu beberapa treatment kulit. Nah tapi ini dia, kafein ini dosisnya berapa, ada kadar-kadarnya soalnya gitu.
Nah, apakah kita bisa memastikan dengan membuat sendiri itu sesuai gitu dong? Itu sih dari saya. Kayak bikin kue aja kan harus ada resep ya dok ya. Betul. Berapa gramnya, seberapa kemudian komposisi ingredients yang lainnya gitu ya. Betul. Jadi kayaknya kalau bikin sendiri, kalau kita benar-benar tidak bisa memastikan ya dok, tidak bisa memastikan kadar yang tepat, sebaiknya yang sudah ada aja di drugstore ya dok ya. Atau dimanapun yang jelas. Jangan yang abal-abal ya dok, yang harus berbepom minimal ya kan. Betul. Oke, aduh dokter Eti ini waktunya dicuri oleh saya. Maaf sama-sama dokter ya. Sama-sama. Ilmunya banyak banget kita hari ini ya gitu. Jadi mungkin nanti kalau pengen ada yang mau bertanya lagi gitu ya, kita biasanya di FKU Hamka itu selalu ada webinar rutin. Nah, salah satu narasumbernya adalah dokter Eti gitu. Jadi nanti ditunggu aja via platformnya itu via Zoom gitu ya biasanya ya dok. Zoom ini kan jauh lebih enak komunikasinya ya, TikToknya bisa dua arah daripada di IG Live gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau ada yang masih kangen sama dokter Eti gitu ya, masih pengen ketemu lagi sama dokter Eti, masih pengen konsultasi lagi dengan dokter Eti, ditunggu aja tanggalnya, coming soon ya dok ya. Jadi nanti akan diinformasikan webinar selanjutnya. Oke, dok, sekali lagi terima kasih atas sama-sama dokter Novi. Sudah ini dokter Eti tuh sibuk banget loh ya, mau meluangkan waktunya itu luar biasa, keren dokter Eti. Terima kasih banyak dokter Novi yang sibuk. Ya, sama-sama. Tidak, sama-sama. Wah, mudah-mudahan sehat selalu dan bisa ketemu lagi ya dok. Amin. Yang penting itu ya. Tetap semuanya harus prokes, jangan lupa sehat ya selalu, dok. Ya, terima kasih dokter. Ya, betul-betul. Oke, ya, dok. see you dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.